Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Rizky. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Rizky. Ayo sekarang kalian istirahat dulu ya. Nyonya Trisi bangkit dari posisinya, mengajak Dewi dan Zehra ke kamar belakang. Kalian tidur di sini gak apa-apa? Tanya Nyonya Trisi lagi. Gak apa-apa Nyonya, ini kamarnya gede banget. Dewi duduk di atas kasur empuk itu. Zehra mengikutinya kemudian. Nyonya, saya sudah istirahat tadi di posnya Pak Nes. Sekarang mau langsung kerja aja. Kira-kira saya harus kerjain apa aja ya? Tanya Dewi tanpa basa-basi. Beneran kamu udah kuat? Kalau capek, tiduran aja dulu. Rebahan di sini. Ujar Nyonya Trisi ramah. Senyuman hangat tak pernah lepas dari wajahnya yang bersih itu. Sudah kuat kok Nyonya. Dewi meyakinkan majikannya itu. Ya sudah, kamu mulai cuci piring saja. Soalnya kalau masak, sekarang saya yang handle. Ujar Nyonya Trisi lagi. Baik Nyonya. Dewi segera menuju ke arah wastafel membersihkan satu-satu piring bekas tadi sarapan itu. Zehra sayang, tunggu di sini ya. Mama kamu sedang kerja dulu. Ujarnya lembut pada gadis mungil yang sedang membaringkan tubuhnya di atas kasur empuk. Zehra mengangguk. Dilihatnya pilu oleh Trisi. Gadis balita di depannya itu berpakaian lusuh. Rambut acak-acakan sedikit berminyak. Ketahuan sekali bahwa rambut gadis itu jarang dikeramas. Mata Trisi membeliak. Kaget ia saat melihat kuku jari kaki gadis itu luka-luka, seperti bekas terseret. Kakimu kenapa, Nah? Tanya Trisi lembut. Matanya menatap cemas pada gadis itu. Atit, Nona. Tadi mama jalan kencang-kencang. Jawab Zehra dengan wajah polosnya. Kamu lari? Tanya Trisi lagi. Enggak, tapi mama yang lali. Jawabnya lagi. Trisi sedikit kebingungan mencerna omongan Zehra yang belum jelas saat didengar itu. Ya sudah, tunggu. Saya ambilkan obat luka dulu ya. Trisi pergi mengambil kotak P3K yang terpampang di tembok tak jauh dari kamar itu. Lalu segera mengoleskan obat luka pada kaki Zehra yang terluka. Anak itu sedikit meringis sebab perih, tapi ia bisa menahannya agar tak menangis, sebab mamahnya suka bilang agar jangan suka menangis katanya. Sakit ya? Trisi mengelus pipi Zehra. Enggak, kata mama, jalan tak boleh nangis. Jawabnya polos membuat Trisi tersenyum lebar. Sekarang Chala tidur ya, biar kakinya gak sakit lagi. Ujar Trisi kembali. Anak itu mengangguk lalu memejamkan matanya. Trisi tidak mau cepat pergi. Ia merasa sangat damai saat melihat gadis kecil di hadapannya itu. Andai saja Laura sudah punya anak, pastilah anaknya akan seumuran Zehra ini. Ia tersenyum lembut. Lagi, Trisi merasa teriri saat melihat kuku jari-jari Zehra terlihat panjang dan hitam. Ia segera mencari gunting kuku lalu memotong kuku Zehra dengan pelan. Dewi ini gimana sih? Kuku anaknya dibiarkan panjang dan hitam gini. Ini kan bisa jadi sarang kuman. Kalau kuman masuk pada perut Zehra, apa nggak kasihan nanti anak ini sakit? Trisi bergumam seraya memotong kuku gadis itu hingga selesai. Selesai memotong kuku Zehra, Trisi kembali ke dapur. Ia akan melanjutkan tugasnya.
Dilihatnya Dewi masih mengelap piring yang menumpuk itu. "Deo, selama di kampung, kamu kerja?" Trisi membuka percakapan. "Enggak, Nyonya. Saya jualan mainan anak sedikit-sedikit," jawab Dewi kemudian. "Deo, jangan lupa perhatikan anakmu itu ya. Kasihan, anak seusia dia sedang ada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat loh. Selama di sini, kamu boleh ambil apa aja makanan di kulkas buat Cera." Lagi-lagi Dewi terperangah. Ia terus bertanya dalam hatinya, kenapa orang ini baik sekali? Katanya orang kaya itu sombong, pelit, dan suka menghardik orang miskin. Tapi kok Nyonya Trisi malah sebaliknya? "Kamu dengar gak, Deo?" tanya Nyonya Trisi lagi, membuat Dewi sedikit terperanjat. Iya Nyonya, pasti saya akan perhatikan Cera lagi. Ngomong-ngomong, suamimu kemana? Kenapa harus kamu yang cari kerja ke sini, Deo? Tanya Nyonya Trisi lagi. Dewi tak langsung menjawab pertanyaan Nyonya Trisi. Sekarang ia benar-benar bingung apa yang harus ia katakan. "Deo, jangan banyak ngelamun ah." Nyonya Trisi tersenyum pada Dewi seraya tangannya tetap sibuk memasak. "Iya Nyonya, maaf." Dewi tersenyum gugup lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Jadi suamimu kemana, Deo?" Lagi, pertanyaan itu terus dilayangkan Nyonya Trisi pada Dewi. Dewi menarik napas panjang, bersiap mengumpulkan nyali untuk menjawab pertanyaan majikannya itu. "Suami saya kabur, Nyonya. Dia pergi dengan alasan kerja di kota. Tapi sampai sekarang dia nggak pernah balik lagi," jawab Dewi lirih. Tiba-tiba air mata menerobos begitu saja. "Ya ampun, maafkan saya, Deo. Bodoh banget saya maksa-maksa kamu buat cerita." Nyonya Trisi mengelus pundak Dewi yang sedang terisak karena kepedihannya itu. Trisi yang sudah sangat berpengalaman dapat memahami betapa sakitnya ada di posisi Dewi sekarang. Terlebih Dewi harus membesarkan anak seorang diri, banting tulang, jualan, dan sekarang jauh-jauh cari pekerjaan. Trisi hanya berharap Dewi kuat dan sabar, seperti apa yang dilakukannya dulu. "Deo, kamu udah selesai lap piringnya?" tanya Nyonya Trisi lagi. "Sudah Nyonya. Kalau udah selesai, tolong belikan santan kemasan ya ke minimarket dekat rumah. Dekat banget kok di depan," ujar Nyonya Trisi seraya memberikan selembar uang pecahan 100.000 pada Dewi. "Baik Nyonya." Dewi berjalan ke arah minimarket yang letaknya memang gak jauh-jauh banget dari rumah megah itu. Cuaca sudah semakin terik. Dewi mengelap keringat di keningnya. Dan betapa kagetnya ia saat sekilas ia melihat Pras dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Matanya terus menatap ke arah di mana mobil berwarna merah itu semakin menghilang. "Aku gak mungkin salah. Itu memang Pras. Aku yakin banget." Dewi menggigit bibirnya hingga terasa perih. Udahlah, aku beli santan dulu takut Nyonya Trisi nunggu." Wanita itu lantas membeli santan sesuai titah majikannya dan segera pulang supaya Nyonya Trisi gak kelamaan nunggu. Dewi berjalan pelan memperhatikan setiap mobil yang lewat di sisinya. Ia berharap mobil yang tadi ia lihat akan terlihat lagi. Dan benar saja, mobil itu benar-benar lewat di sisi sebelah jalan. "Mas Pras! Mas!" Dewi berteriak sekecang mungkin. Tapi sayang, suara jalanan yang ramai mengalahkan teriakannya. "Berarti Mas Pras memang ada di dekat-dekat sini," ujar Dewi dalam hatinya. "Kalau aku ketemu sama Mas Pras, akan aku pastikan anaknya itu ikut bersamanya. Enak aja aku harus yang gedein banting tulang sendiri demi ngasih anak itu makan. Sementara Mas Pras ongkang-ongkang kaki menikmati kekayaannya. Pergi-pergian aja naik mobil tadi." Dewi terus mendengkus, menumpahkan kekesalan yang ia rasakan. Akhirnya Dewi sampai di rumah lagi. Ia segera memberikan santan pesanan majikannya itu. "Kamu kelamaan di minimarketnya, Deo. Tadi menantu saya kesini. Kalau kamu ada,
Mau saya kenalkan supaya kalau ketemu di jalan kamu bisa menyapanya, ujar Nyonya Trisi seraya masih sibuk melanjutkan tugas memasaknya. Gak apa-apa Nyonya, kapan-kapan saja, ujar Dewi lesu. Ia masih terbayang-bayang apa yang ia lihat tadi di jalan saat suaminya itu mengendarai mobil mewah. Ia berpikir, mungkin Mas Pras sudah jadi orang kaya dan sukses, makanya dia gak mau balik lagi padanya.